Salam, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kendati kita masih ibadah secara online, tapi kita percaya sekalipun kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kuasa Tuhan bekerja untuk melawat Bapak Ibu semua. Dan pastikan kita boleh mengikuti ibadah ini dengan serius, tidak mondar-mandir, dan kita percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu semua. Dan tentunya saya jemput kita untuk boleh bangkit berdiri Bapak Ibu yang ada di rumah. Jangan duduk, ayo yang masih duduk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan besarkan nama Tuhan. Kita pepuji nama Tuhan sebab Dia layak untuk dipuji dan disembah. Amin Bapak Ibu semua. Berikan tepuk tangan yuk sekali lagi bagi Allah kita. Kita nyanyikan pujian ini bagi nama Tuhan dengan semangat. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, puji Dia selama-lamanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pemurahannya tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sekali lagi dari awal. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Yuk. Pujilah Dia. Haleluya. Pemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah nama. Katakan Tuhanku ajaib. Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yuk kita nyanyikan dari awal lagu ini dengan penuh semangat. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Hey. Tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari Bapak Ibu semua, kita perkatakan sekali lagi, Tuhanku ajaib, Tuhan yang menolong hidup saudara dan saya, Tuhan yang perkasa selama-lamanya. Mari kita besarkan nama Tuhan, bertepuk tangan, bahkan kita boleh menari-nari di hadapan Raja di atas segala raja. Katakan amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah nama. Katakan Tuhanku ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan ku kasih, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya.
jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan ku ajak, Tuhan ku kuasa. Dia yang menebus saudara dan saya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan kini saatnya kita menyembah Tuhan. Menyembah Dia Raja di atas segala raja. Kita menyambut kehadirannya di rumah kita masing-masing dalam ibadah ini. Dengan penghormatan yang penuh kepada Tuhan. Yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan saudara dan saya. Kau sungguh indah dan ajaib ya Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita katakan selagi, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Oh Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, amin, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku
tanganku, Engkau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, oh, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Engkau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Engkau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang kami cinta, Engkau Allah yang kami puja. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Kami sambut Engkau di hati kami, di hidupku. Di sini kami naikkan syukur bagi-Mu Bapa. Ya la 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 base, ya la 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 base. Haleluya, haleluya. Ya la 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 base. Terima kasih Engkaulah segalanya bagiku. Bagi kami, mari sambut kehadirannya di tempat ini, di rumah kami. Engkau Allah, ya la 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 basti, ya boy, ya la 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 basti, ya la 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 basti. Haleluya, haleluya, haleluya. Agungkan nama-Mu, mari sembah, mari tinggikan Tuhan. Oh ya la basi, ya basi kalabanya, ya la bakara la basi karabu. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia pujian, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja,
Mari kita mengangkat tangan bersama-sama bagi yang mulia. Bagi yang ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Engkau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita bangkit berdiri. Sambut Yesus Tuhan, sambutlah Yesus. Ku tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Rabb, dan kami mengangkat tangan bagimu yang mulia, yang mulia. Ku angkat tanganku, Engkau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau Raja, Yesus Tuhan. Dimuliakan Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang dan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Mencari wajah Tuhan, meninggikan dan memuliakan Engkau. Roh Kudus melawat kami. Kuasa-Mu ya Tuhan menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami yang ibadah secara online ya Tuhan, ibadah dari rumah kami masing-masing. Kami berseru kepada Tuhan, Yesus Allah yang kami percaya, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang baik. Terima kasih buat pimpinan dan tuntunan-Mu setiap hari dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Tuhan izinkan kami kembali untuk beribadah. Tuhan memberikan kami kesehatan, nafas hidup. Untuk kami menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Tuhan menolong kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, urapi kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya menyapa kita shalom dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, biarlah di minggu pagi ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara dan menjagai kita, memberikan kita kesehatan, nafas hidup saudara kasih oleh Tuhan, masih ada oksigen yang kita hirup hari ini ya. Saya percaya itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan topik minggu yang lalu, berbicara tentang janganlah khawatir akan hidupmu. Dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Minggu yang lalu yang belum menyaksikan bagian yang pertama, boleh nanti dibuka kembali YouTube kita ya, channel Karisma Family untuk melihat ibadah tanggal 18 supaya berkatnya dapat Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Minggu yang lalu sedikit saya review kembali bahwa kita berbicara tentang janganlah khawatir akan hidupmu. Kita sudah mengerti definisi dari khawatir ya, yaitu rasa gelisah, rasa cemas, atau disebut juga perasaan yang tak
tenang gitu. Ada tekanan jiwa ketika kita menghadapi situasi atau masalah-masalah dalam hidup ini. Kalau di dalam Alkitab dijelaskan bahwa orang yang khawatir itu terpecah belah jiwanya, yaitu pikirannya, perasaannya, sehingga tidak fokus. Maka minggu yang lalu saya sebutkan di sana, tidak ada manfaat yang ditemukan ketika ada rasa khawatir dalam hidup kita, tetapi justru masalah-masalah lah yang ditimbulkan oleh rasa khawatir. Masalah emosional, yaitu kejiwaan kita yang terganggu dan sering menyusahkan, merepotkan orang lain. Bahkan yang lebih parah adalah mempersalahkan orang lain. Bahkan Tuhan sendiri pun bisa dipersalahkan. Yang kedua, kita temukan bahwa masalah yang ditimbulkan oleh rasa khawatir adalah masalah pada tubuh kita, yaitu kesehatan tubuh kita, saudara kasih Tuhan. Kemarin sudah saya jelaskan, 80% dikatakan bahwa penyakit dalam tubuh kita dan juga lambung kita itu disebabkan oleh kejiwaan yang terpecah belah. Ya, rasa khawatir tadi, perasaan yang tidak tenang, perasaan yang terganggu, cemas dan gelisah. Bahkan masalah-masalah kerohanian juga menyebabkan apa? Kekhawatiran dapat mematikan pengaruh dari firman Allah sehingga seseorang tidak dapat bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Dalam Matius 13 ayat 22. Mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia ini sehingga tidak bertumbuh dan menghasilkan buah. Kekhawatiran itu rupanya menjadi penyakit yang sangat menyusahkan dan mematikan kehidupan kerohanian seseorang. Dan juga kita sudah jelaskan mengapa kita merasa khawatir. Mengapa seseorang itu merasa khawatir dalam hidupnya. Rupanya dalam kebenaran firman Tuhan udah dijelaskan dalam Matius 6 ayat 26, 28 sampai ayat 30 dikatakan di sana kita khawatir karena kita gagal mempercayai Tuhan. Kita gagal mempercayai Allah. Kita gagal mempercayai Yesus Kristus. Makanya firman-Nya berkata, "Hai engkau yang kurang percaya, mengapa kamu khawatir?" Dan yang menarik sekali, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk membangun pribadi yang percaya kepada Allah, Yesus mengajar kita untuk memperhatikan alam semesta. Memperhatikan alam raya ini, ya. Memperhatikan burung-burung di udara. Ya, coba imajinasikan dulu, gambarkan dulu burung-burung yang di udara. Tidak menanam, tidak menabur, tapi Tuhan beri makan, saudara kasih Tuhan. Bunga di padang, Tuhan dandani begitu indah, yang besok kering dan akan dibakar. Firman Tuhan berkata, kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara dan bunga di padang. Saudara kasih Tuhan. Menarik sekali sebenarnya kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa Yesus mengajak kita untuk melihat alam semesta? Burung-burung di udara, bunga di taman, bunga di padang yang Tuhan dandani. Begitu indah, begitu luar biasa sekali, banyak orang menyukainya. Baru-baru ini saya menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik sekali. Saya suka menonton ya dari program Nat Geo ya, National Geography ya, kalau nggak salah. Ada acara-acara yang sangat menarik sekali di sana gitu. Ada acara survival gitu. Bagaimana orang bisa survive ya di tengah kekeringan yang berkepanjangan, yang curah hujannya sangat rendah sekali. Ya, bagaimana orang bisa bertahan dan hidup di sana? Memperoleh makanan dan minumannya di sana. Saya lihat, wah, khususnya di daerah Afrika,
Dijelaskan di sana bagaimana masyarakat di sana untuk bertahan, memperoleh makanan mereka, nutrisi mereka. Tidak mudah saudara kasih oleh Tuhan. Tapi yang saya pelajari di sana adalah Tuhan itu maha baik. Sekalipun di tengah-tengah musim yang sangat kering sekali, musim yang sangat sulit sekali, tapi di sana ada makanan dan minuman yang Tuhan sediakan, saudara kasih oleh Tuhan. Ada juga acara yang di mana di satu daerah yang lebih lama beku ya daerahnya itu, daerah Iceland gitu ya, beku, es semua es. Tanahnya ditutupi es, airnya juga beku, sungai-sungainya beku, lautannya juga beku. Tapi ada orang yang hidup di sana, saya perhatikan. Wah, ini orang-orang yang hebat. Dan yang menarik adalah saya perhatikan ketika mereka mencari sumber makanan mereka harus bertaruh nyawa. Bapak Ibu saudara kasih lihat Tuhan, bahwa warga yang ada di sana itu atau penduduk yang ada di sana itu, mereka akan mencari celah atau lubang-lubang di sungai-sungai atau di danau yang beku itu, dan mereka berusaha untuk menangkap ikan di sana juga. Dan yang menariknya ketika air pasang naik, itu nyawa taruhannya. Kematian taruhannya. Mereka hanya waktu mereka itu singkat sekali. Tidak lebih dari setengah jam mereka harus bertaruh dengan waktu untuk mengumpulkan bahan makanan. Es di atas, di bawah itu ada kosong, dan ketika air pasang naik maka mereka bisa dihanyutkan dan mati. Tapi mereka udah tahu, udah perhitungkan waktunya. Dan mereka mengumpulkan sumber-sumber nutrisi, makanan-makanan untuk mereka bisa bertahan di Iceland itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu maha memelihara kita. Tuhan itu maha menolong kita. Di tengah situasi dan kesulitan pun, Tuhan selalu ada penyediaannya untuk kita, saudara kasih oleh Tuhan. Apalagi di situasi yang seperti ini saat sekarang ini. Kalau Anda ingin menyaksikan lebih lagi, coba Anda buka YouTube Anda, ya, channel-channel yang bagaimana cara bertahan hidup di gurun pasir, bagaimana bertahan hidup di Iceland, bagaimana bertahan hidup di cuaca yang ekstrim, badai yang sangat deras sekali. Ya, yang tidak tanggung-tanggung bisa mengerobohkan rumah, tapi orang bisa bertahan di sana, saudara kasih oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selalu ada, walaupun kita dibawa kepada situasi yang tidak mengenakan, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang janganlah kamu khawatir, karena tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Stop khawatir, berhenti khawatir. Tuhan memberikan solusi kepada kita, ada jalan keluar. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita, ada rasa khawatir sedang datang menerpa kehidupan kita, membuat kita gelisah, cemas dalam hidup ini. Saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan mau arahkan kita, Tuhan mau ajar kita. Berhenti khawatir, janganlah kamu khawatir. Stop khawatir. Supaya kamu lebih baik lagi keadaannya. Supaya kamu bisa bekerja lebih baik lagi. Lebih sehat lagi keadaanmu. Jiwamu lebih sehat, tubuhmu lebih sehat, kerohanianmu juga lebih sehat. Ada firman Tuhan berkata untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerohanian kita akan jauh lebih sehat. Karakter kita jauh lebih sehat. Moralitas kita juga akan jauh lebih sehat. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Maaf, bisa ya tetap direkam ya? Atau ada kendala? Ya. Akan jauh lebih sehat keadaan kita kalau kita stop khawatir hari-hari ini. Berhenti khawatir, Tuhan jamin hidup kita. Tuhan jagai hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan Allah menyediakan solusi atau jalan keluar untuk mengatasi rasa khawatir. Yang pertama,
Kita belajar dari firman Tuhan Matius 6 ayat 31 sampai 32. Dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang pertama adalah berhentilah merasa khawatir dan mulailah mempercayai Tuhan. Mulailah mempercayai Tuhan. Saudara kasih lihat Tuhan, bukan berarti kita tidak percaya, mungkin kita kurang percaya. Ada yang kurang iman. Di bagian Alkitab yang lain dikatakan kurang percaya itu juga kurang iman. Saudara kasih lihat Tuhan. Jadi kurang percaya. Hari ini kita harus belajar mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Bahwa Tuhan sanggup menjagai kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan. Saya kasih contoh buat kita, saudara kasih lihat Tuhan. Ketika kita terbang naik pesawat, katakanlah dari kota A ke kota B. Atau dari Kuala Namu ke Cengkareng, Jakarta, saudara kasih lihat Tuhan. Adakah kita bertanya kepada pramugarinya atau pramugaranya? Hei mbak, siapa kopilot kita? Siapa pilot kita? Adakah kita bertanya seperti itu? Siapa pilotnya? Lulusan dari mana dia? Penerbangan yang mana? Sudah berapa ribu jam terbang dia? Adakah kita bertanya seperti itu kepada? Saya rasa tidak ada. Pernahkah kita bertanya kepada, udah pernah nggak dia jatuh? Saudara kasih lihat Tuhan. Kalau kita banyak tanya seperti itu, kita akan diturunkan. Kita akan disuruh turunkan, diamankan kita. Ya silahkan. Hilang ya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu Saudara kasih lihat Tuhan. Mohon maaf ada kesalahan teknis untuk kamera kita. Ya. Saya kasih contoh buat kita. Ini hubungannya dengan khawatir dan percaya, saudara yang kasih lihat Tuhan. Contohnya ketika kita terbang naik pesawat, adakah kita bertanya kepada pramugari atau pramugara di dalam pesawat? Siapa pilotnya ya? Lulusan penerbangan mana dia ini? Sudah berapa banyak jam terbangnya? Adakah kita bertanya seperti itu? Atau kemana saja dia sudah terbang? Atau pernah nggak dia jatuh? Saya kira tidak ada kita bertanya seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih lihat Tuhan. Yang ada justru adalah Anda disuruh masuk ke dalam pesawat, duduk di tempat duduk yang sudah ditentukan. Anda disuruh untuk pasang ikat pinggang atau seat beltnya. Anda duduk dengan tenang, Anda dengarkan arahannya, dan Anda percaya bahwa pesawat ini akan sampai kepada tujuan yang Anda tuju, saudara kasih lihat Tuhan. Dan mendarat di kota yang Anda tuju dengan baik, dengan selamat. Padahal Anda tidak kenal siapa yang membawa Anda. Anda bisa percaya, saudara kasih lihat Tuhan. Itu kita bisa percaya. Atau ketika Anda pergi ke rumah sakit atau ke dokter, adakah kita bertanya, ini dokter ini lulusan dari mana? Sudah berapa banyak pasien yang sudah diobati? Dan berapa banyak yang sembuh? Berapa banyak yang meninggal? Kita tidak ada bertanya seperti itu. Tapi ketika kita lihat, wah ini dokter, spesialis A, B, C, kita datang saja ke sana. Karena kita percaya bahwa penyakit kita bisa dia tolong, bisa dia sembuhkan. Kita percaya, padahal kita belum kenal dia betul, saudara yang kasih lihat Tuhan.
Apalagi kita kepada Allah. Kalau Allah yang sudah bilang kepada kita lewat firman-Nya, janganlah kamu khawatir. Percayalah kepada Tuhan, amin. Bahwa Dia sanggup menolong Anda. Segala problem, persoalan, masalah Anda, Tuhan sanggup menolong kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Sebab tidak ada yang sukar bagi Tuhan kita. Kuasanya bekerja di tengah-tengah kita, saudara kasih Tuhan. Dia sanggup memimpin kita, menghantar kita kepada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Berhenti khawatir, gelisah, cemas, pikiran yang tidak tenang. Mulailah belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, solusi atau jalan keluar yang Tuhan tawarkan bagi kita pada pagi hari ini adalah berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus Kristus. Dalam Mazmur 55 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu. Tapi kita kadang-kadang gak mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah. Apa yang kamu serahkan? Kekhawatiranmu, kecemasanmu, kegelisahanmu. Pikiranmu yang tidak tenang, saudara kasih Tuhan. Tentang masalah-masalah dalam hidup kita, dalam hidupmu. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Kata serahkan itu artinya seperti ini, melemparkan. Melemparkan. Melemparkannya ke tangan Tuhan Yesus. Barang yang sudah dilemparkannya tidak bisa diambil lagi, saudara kasih Tuhan. Jangan ambil lagi. Kira-kira seperti itu. Melemparkannya ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti kita menjadi pribadi yang pasif ya. Artinya seperti ini, serahkan kepada Tuhan itu adalah menyerahkan ke dalam tangannya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, berarti kita turut dan mengikuti kehendak Tuhan. Percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Itu kata artinya ketika kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Kita turut pimpinannya, tuntunannya. Kita mengikuti firman-Nya, saudara kasih Tuhan. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan, dia pasti berpikiran positif dan optimis. Dia pasti bersemangat, mempunyai semangat hidup yang tinggi, dan yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi orang yang berserah kepada Tuhan itu, ini bukan menyerah ya, tapi berserah. Bedakan ya berserah dengan pasrah, menyerah. Tapi ini berserah, mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maka firman-Nya berkata Dia akan memelihara hidupmu. Dia akan menjaga engkau. Dia akan menolong engkau. Kata kuncinya adalah serahkan hidupmu. Serahkan segala kekhawatiranmu. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, jalan keluar atau solusi bagi orang yang khawatir, Tuhan kasih seperti ini. Ya, saya tulis seperti ini, close your door. Artinya apa? Berhentilah khawatir dan mulailah berdoa. Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Ya, Paulus menulisnya dengan indah sekali. Ya, Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini?
Ya, firman Tuhan berkata seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau tidak salah firman Tuhan ini sudah dibagikan pada malam Jumat Jumat malam ya dalam doa korporat. Kalau saya tidak salah mengingat firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengingatkan kita juga pada pagi hari ini. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Garis bawahi apapun juga. Ya. Firman Allah katakan kepada kita apapun juga. Termasuk semua yang kita butuhkan. Apapun juga. Apapun yang kita butuhkan. Apapun juga itu termasuk di sana tentang masalah kebutuhan kita. Apapun juga itu termasuk tentang masalah ekonomi kita, keuangan kita, isi dompet kita. Ya. Tuhan tahu. Apapun juga itu berbicara tentang kesehatan kita. Apapun juga itu berbicara tentang keamanan, kedamaian. Karena itu adalah kebutuhan pokok juga dalam kehidupan kita. Rasa aman, rasa damai. Ya. Selain kebutuhan primer akan makanan dan minuman. Ya. Itu termasuk apapun juga. Bahkan apapun juga itu berbicara tentang pasangan hidup kita, jodoh kita. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Yang anak-anak muda apapun juga, garis bawahi, mau jodohmu, mau masalah pekerjaanmu, pasangan hidupmu, apapun juga. Janganlah kamu khawatir. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, saudara kasih Tuhan. Burung yang di udara Tuhan pelihara. Dia tahu kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Makanya mulai hari ini, berhenti khawatir dan mulailah berdoa. Mulailah berdoa. Dikatakan firman Tuhan tadi dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal ya keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi lewat doa. Tuhan itu bekerja lewat doa, saudara kasih Tuhan. Dan juga lewat kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak mau berdoa dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita? Kita mesti berdoa dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Mungkin kata berdoa sudah sering kita lakukan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tapi adakah jam-jam doa yang kita sediakan untuk bersekutu dengan Tuhan? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hal-hal yang penting kita ketahui tentang berdoa. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi pada pagi hari ini. Ingat bahwa dalam hal berdoa ada yang namanya prinsip waktu, ya. Dan Yesus sudah mengajarkan itu. Ya, dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar Yesus berdoa. Jadi ini prinsip waktu berdoa. Ya, sebelum matahari terbit, pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Bahkan dikatakan juga dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului dia menuju suatu daerah, Yesus naik ke bukit dan pada malam hari Yesus berdoa. Saudara kasih Tuhan, ini prinsip waktu untuk kita
menyediakan hati untuk datang dan bersekutu dengan Tuhan, berdoa. Daniel berdoa 3 kali sehari. Daud berdoa bisa sampai 7 kali dalam sehari. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita, ini menjadi renungan, menjadi rema bagi kita. Adakah kita sediakan waktu khusus, entah pagi hari atau malam hari, untuk datang dan bersekutu dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, menyampaikan permohonan-permohonan kita. Tuhan tahu kebutuhanmu, tapi seringkali kita tidak mau menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Bila perlu catat permohonan kita, tandai permohonan kita, dan ingatkan akan janji Tuhan atas permohonan kita. Bahkan ada prinsip tempat juga ketika berdoa. Close your door, katakan bahwa kita menutup pintu supaya tenang dan hening. Ya. Jauh dari yang namanya kebisingan. Tapi kita ambil waktu yang tenang supaya kita fokus kepada Tuhan. Supaya kita ketika kita duduk di kaki Tuhan, tidak ada yang mengganggu kita. Ya, kita benar-benar menyediakan yang khusus bagi Tuhan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Duduk dan dengarkan suaranya, dengarkan firman-Nya. Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata, ketika kita datang dan berdoa menyampaikan permohonan dengan ucapan syukur, maka apa yang terjadi? Ayat 7 dikatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berhenti khawatir, itu artinya kita mempercayai Tuhan. Berhenti khawatir, itu artinya kita berserah, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Segala kehidupan kita. Janganlah kamu khawatir, itu artinya supaya kamu mulai berdoa dan menyampaikan permohonan-permohonanmu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan menolong kita dan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini, biarlah meneguhkan dan menguatkan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan kita, ya, bahwa Dia selalu menolong kita, ya. Haleluya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah kepada Dia yang hidup. Percayalah kepada Yesus yang akan selalu menolong kita. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan berkat, Dia akan melindungi kita. Yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara semua karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolong kita, selalu menolongku, selalu menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi dari awal, kita sama-sama angkat pujian ini. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Dia pasti memberkati kita. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Oh, Dia selalu menolong kita. Oh, haleluya, haleluya. Apapun yang sedang kau hadapi, yang membuat engkau gelisah dan cemas hari-hari ini, percayalah kepada Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Oh, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia yang memelihara hidup kita seumur hidup kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia penolong kita, selalu ada bersama-sama dengan kita. Stop khawatir, berhenti untuk khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan menyertai dan menjaga kita. Firman-Nya iya dan amin. Engkau hari-hari ini yang mengalami kekhawatiran, kecemasan, pikiran yang tidak tenang, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, supaya Tuhan tambahkan iman dan percaya dalam hatimu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong engkau. Percaya bahwa tangan kasih-Nya akan menyertai engkau. Jika engkau yang mengalami problema, persoalan kehidupan hari-hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya tangan Tuhan yang penuh berkat itu, tangan Tuhan yang manis itu menyentuh dan menjamah engkau, menolong engkau,
dari segala masalah-masalah yang kau hadapi. Jika engkau masalah dengan sakit penyakit kesehatanmu, Tuhan ulurkan tanganmu dan sembuhlah engkau hari ini. Pulihlah keadaanmu. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita. Tangan kasih-Nya selalu ada buat kita semuanya. Diberkatilah Karisma Family, diberkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang beribadah hari ini. Berkatilah ya Tuhan, keluarga demi keluarga Tuhan berkati, peliharalah dalam nama Yesus. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami ya Tuhan. Sertailah mereka, lindungilah mereka ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan menolong kami semuanya. Kami serahkan keluarga kami serahkan semua pekerjaan kami ya Tuhan. Penghidupan kami, sumber-sumber Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus dalam kehidupan kami. Kebutuhan kami akan apa yang kami makan dan minum, kami pakai. Tuhan memelihara kami dan Tuhan memberkati kami. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan yang baru ya Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang tidak menentu ini ya Tuhan. Yang penuh dengan ketidakpastian ini ya Tuhan. Supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak mudah untuk putus asa dan menyerah, tapi percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berkati Indonesia ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, dan semua jajarannya ya Tuhan. Pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, provinsi, kota dan kabupaten ya Tuhan, kecamatan sampai kelurahan desa. Tuhan berkati ya Tuhan. Indonesia menang atas COVID-19 yang sedang melonjak naik ya Tuhan. Kami berdoa terus kemurahan Tuhan atas Indonesia. Pulihkanlah negeri kami ya Tuhan. Pulihkanlah dunia ini ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Sembuhkanlah Indonesia ya Tuhan. Oh, berkati dokter-dokter ya Tuhan, tenaga kesehatan, rumah-rumah sakit, tempat-tempat isolasi ya Tuhan. Ya Tuhan, menyembuhkan dan memulihkan para korban ya Tuhan dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ya Tuhan gereja ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah gereja-gereja seluruh Indonesia, GSJA dan CWS dan gembala-gembala dan semua jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari setiap kita mengangkat tangan dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan nama-Nya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.